Beliau dilengkapkan secara khalqiyah sempurna dan secara khuluqiyah juga lebih sempurna akhlaknya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Qalam ayat 4, Allah sendiri Azza wa Jalla pencipta kita dan pencipta sesuatu memuji Nabi SAW mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh kau benar-benar memiliki budi pekerti yang luar biasa. Allah memujinya dan menjadi ayat yang ditilawakan sampai hari kiamat. Seperti apa sih akhlak Nabi SAW? Kita tahu kalau orang yang paling mengenal sosok seorang laki-laki adalah istrinya. Maka pernah sahabat bertanya dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim kepada Aisyah, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Bagaimana perilakunya yang kamu kenal selama ini? Karena banyak laki-laki subhanallah jaga ya wibawanya di luar tapi di rumahnya kasar dengan istrinya, tidak baik dengan anaknya gitu kan. Itu ada banyak sekali terjadi begitu. Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an. Nggak bisa dijawab lagi, cuma dikatakan akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi tidak bisa lagi dijawab bagaimana luar biasanya. Contoh yang lain hadis Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW. Kalau anda baca hadis riwayat Anas bin Malik itu pembantu Nabi SAW. Beliau jadi pembantu dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. 10 tahun jadi pembantu rumah Nabi SAW. Dia mengatakan apa? Saya menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. Belum pernah sekalipun saya mendengarkan dia mengucapkan ya kata-kata yang kasar, menghina atau menjatuhkan, apalagi menghardik istri-istrinya atau pembantunya. Nggak pernah. Jadi kalau ada kesalahan, lalu diakui sebagai kesalahan, sudah selesai. Ada yang perlu diingatkan, diingatkan. Tapi tidak dihardik, tidak diulang-ulangin. Seperti sebagian kita, subhanallah, istrinya luar biasa, dijadikan sebagai bahan praktek untuk marah. Gitu kan. Itu melanggar akhlak Nabi SAW. Beliau tidak begitu. Beliau sangat lemah lembut. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, akmalukum imanan ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya dan terkadang orang yang paling baik akhlaknya. Wa akmalukum khuluqa ahasinukum ukhluqa, yani dalam hadis apa dikatakan, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling lemah lembut dengan istrinya, gitu kan. Jadi jelas tolok ukurnya di situ. Baik, Anas bin Malik juga mengatakan satu waktu dalam hadis Bukhari, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW membeli sebuah hajat di pasar. Kemudian saya keluar dari rumah Nabi SAW, di halaman masjid, ternyata ada orang-orang yang sepadan dengan dia, masih anak-anak. Umurnya waktu kerja dengan Nabi umur 9 tahun. Ini umurnya waktu itu 11 tahun, gitu kan, 2 tahun setelah kerja. Dia ketemu dengan anak-anak sebaya dengan dia, lalu main-main. Anas pun lupa, ikut main-main. Lalu Nabi SAW, tiba-tiba Anas mengatakan, saya mendengarkan dari belakang saya suara yang mengatakan, Ya Unais. Orang Arab itu kalau mau memanggil kata sayang, ada namanya ismut tasghir, mengecilkan nama. Anas jadi Unais, gitu kan? Dipanggil begitu. Nabi SAW seperti Aisyah, pipinya kemerah-merahan. Sebenarnya bahasa Arabnya merah kan hamra, dipanggil Humaira, diperkecil. Itu nama panggilan sayang gitu. Dan ini sunnah dalam agama kita, gitu kan? Memanggil orang-orang yang kita hormati atau kita sayang lebih kecil atau pasangan itu dengan panggilan yang baik gitu. Lalu yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan ini hajatnya tidak dibelikan, gitu kan? Yang terjadi apa? Beliau mengatakan, ya, Anas bilang tiba-tiba ada suara mengatakan, wahai Unais, panggilan sayang, tidakkah engkau menyelesaikan hajatku dulu baru engkau bermain? Jadi tidak marah, tapi coba selesaikan hajat saya baru silakan kamu main, gitu. Jadi begitu akhlak Nabi SAW. Sampai satu waktu ada satu pendeta Yahudi masuk Islam di tangan Nabi SAW karena akhlak beliau. Nabi SAW pernah mengambil 20 sak kurma dari pimpinan atau pendeta Yahudi. Satu sak itu sekitar 2,5 kilo, satu genggam. 20 sak diambil Nabi SAW, ya kan, utang dengan orang Yahudi itu. Nabi SAW sebenarnya bisa ngumpulin dari para sahabat. Anak mantunya Uthman orang kaya raya, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita tidak mau minta-minta sama siapapun. Tapi dia utang dengan orang lain yang jauh yang tidak kenal, gitu kan. Dan Nabi SAW sudah janjian akan bayar pada waktu tertentu. Dan ini juga termasuk pintu bolehnya orang berhutang tapi dengan syarat dia niat untuk membayarnya, gitu kan. Yang terjadi adalah orang Yahudi ini sebelum tiba masa pembayaran datang ke masjid. Nabi SAW lagi duduk, lagi nyampein wahyu, sahabat lagi ngumpul, kayak kita lagi pengajian, gitu kan. Orang Yahudi ini datang tiba-tiba berdiri di sebelah Nabi SAW di masjid di depan jemaahnya, gitu kan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW pakai imamah, ada kainnya turun di lehernya gitu. Orang Yahudi ini nggak ngomong nggak apa, ditarik dari belakang kain itu dengan keras sampai leher Nabi kecekik. Di masjid, Nabi lagi duduk, Yahudi ini berdiri. Kira-kira bagaimana respon jemaahnya? Di depan situ ada Umar radhiyallahu anhu. Umar ini orang yang sangat tegas. Langsung Umar mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Nggak pakai bilang orang ini siapa, saya tebas ya Rasulullah lehernya. Nabi SAW kasih isyarat. Tidak ngomong ya, kasih isyarat suruh tenang, sementara lehernya kecekik ya. Balik ke orang Yahudi lalu berkata, ada apa wahai Yahudi?
Kata Yahudi itu, wahai Muhammad, kalian orang-orang Quraisy, jadi dia sengaja memancing emosi gitu kan. Kalian orang Quraisy tidak pernah wafa. Wafa itu menjalankan tepat waktu gitu kan. Tidak pernah wafa, gitu kan. Bayar utangmu. Kata Nabi SAW sementara tercekik ya, bukankah waktunya belum tiba? Biasa, menyampaikan argumennya. Dia bilang tidak, saya mau dibayar sekarang. Lalu Nabi SAW balik ke arah Umar, bukan sahabat Nabi yang lain. Wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, ambilkan 20 sak kurma, bayar utang saya ke Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Umar bilang, ya Rasulullah, 20 sak pertama untuk utang, 20 sak kedua untuk apa? Umar penasaran gitu kan. Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah ancam dia. Nabi SAW menghukum Umar. Artinya begini, Nabi SAW ingin memberikan pelajaran. Kalau saya ada, jangan ambil keputusan. Gitu loh. Karena Nabi SAW Rasul, utusan Allah SWT kan. Pasti beliau tahu apa yang dilakukan gitu. Lalu pergilah Umar ke Baitul Mal, sambil Umar ini mangkel benar sama Yahudi ini. Jalan ke Baitul Mal, orang Yahudi ini ikut dari belakang. Begitu sampai di Baitul Mal disusun 20 sak kurma, sudah selesai. Yahudi ini bilang waktu mau dibungkus 20 sak yang kedua, bonusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar dengan marah mengatakan, saya tidak mau tahu siapa kamu. Lalu yang terjadi, orang ini bilang, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama seorang pendeta Yahudi yang terkenal sekali, sudah lama mau masuk Islam. Umar langsung bilang, apa kau demi Allah dia? Dia bilang, iya. Kau sudah tahu itu adalah Rasulullah, bagaimana kau bisa lakukan itu? Apa kata pendeta ini? Wahai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian. Saya sudah menawarkan nyawa saya. Tapi ada alasan kenapa saya lakukan, wahai Umar. Saya telah menemukan semua ciri kenabian di diri Muhammad kecuali satu. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Sifat dewasanya mengalahkan emosinya. Ini itu saya temukan sekarang. Maka saya katakan, wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlak Nabi SAW. Bagaimana beliau mencontohkan di rumah tangganya luar biasa, bermasyarakat luar biasa. Tapi jangan lupa, Nabi SAW juga tegas. Tidak keras ya. Ini tolong digarisbawahi karena banyak umat Islam keras. Salah keras itu. Keras dilarang dalam Islam, tapi tegas dibolehkan. Boleh, ini nggak boleh. Ini halal, ini haram. Tapi keras nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan mukmin itu bukan badhi. Badhi itu orang yang keras, suka teriak-teriak, suka marah-marah, tunjukkan keperkasaannya salah tempat gitu ya. Tapi Nabi SAW tegas, apalagi dalam peperangan. Waktu terjadi perang Badar, Nabi SAW menghenuskan pedang di perang Badar ya. Beliau lemah lembut pada saat lagi silm, lagi damai gitu kan. Beliau coba menarik orang-orang untuk masuk Islam. Tapi pada saat peperangan, musuh sudah datang ke medan perang, itu beda lagi. Nabi SAW menghunuskan pedang lalu berkata begini, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu tiba-tiba Hamzah berdiri radhiyallahu anhu mengatakan, saya Rasulullah, mau ngambil. Nabi SAW tarik. Siapa lagi? Kata Nabi SAW, ulangi 2 kali. Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali radhiyallahu anhu berdiri, saya Rasulullah. Lalu Nabi SAW tarik. Nabi ulangi lagi, siapa yang memberikan haknya dan Rasulnya pada pedang ini? Semua diam, akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Nabi SAW ingin ini dulu, tanya dulu gitu kan. Apa haknya? Bukan langsung ambil. Lalu Nabi SAW mengatakan, haknya adalah engkau mengambilnya dan menghantam ke musuhmu sampai bengkok. Artinya kalau perangnya perang gitu kan. Tapi kalau tidak, ya tidak gitu, dalam kondisi. Jadi jangan sembarangan difahami gitu. Kalau dalam peperangan berbeda. Itu pun kita disuruh membunuh, kata Nabi SAW. Kalau membunuh dengan cara yang baik. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh hewan, jangan bunuh orang yang menyerah. Jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah. Kan wasiat Nabi SAW. Tapi kalau orang menyerang, seranglah, bunuh, selesai. Yang sudah mati selesai, ditinggalkan. Itu kan tidak boleh dipotong tangannya, dipotong kupingnya. Itu sudah tidak boleh dalam Islam. Itulah adab yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam.